Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan peristiwa dan perilaku. Untuk anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Nabila Fajar Asyara dengan NIM akhir 374, Berliana Ayu Safara dengan NIM akhir 379, Dita Berliana Tri Rahmawati Rawi dengan NIM akhir 380, Resa Dwi Setyaningrum dengan NIM akhir 392, Proklin Andiana Pelopesi dengan NIM akhir 397, dan Rina Dwi Maharani dengan NIM akhir 399. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pendekatan peristiwa. Yang pertama ada hakikat dari pendekatan peristiwa, yang dimana pendekatan peristiwa menyatakan bahwa tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang relevan tentang peristiwa ekonomi yang bermanfaat bagi berbagai model keputusan. Jadi sudah menjadi tanggung jawab akuntan untuk memberikan informasi tentang peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa ini merupakan segala tindakan yang dapat digambarkan dengan satu atau lebih dimensi dasar. Dengan demikian, suatu karakteristik peristiwa dapat diobservasi secara langsung dan karakteristik ekonomi dapat bermanfaat bagi pengguna. Untuk yang kedua yaitu laporan keuangan dan pendekatan peristiwa, yang pertama ada neraca. Pada pendekatan nilai, neraca dianggap sebagai indikator posisi keuangan perusahaan pada suatu periode. Untuk pada pendekatan peristiwa, neraca dipertimbangkan sebagai komunikasi tidak langsung mengenai seluruh peristiwa akuntansi yang relevan bagi perusahaan sejak. Lalu yang kedua adalah laporan keuangan. Pada pendekatan nilai, laporan keuangan dianggap sebagai suatu indikator kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu, dan pada pendekatan peristiwa, laporan keuangan dianggap sebagai komunikasi langsung mengenai peristiwa operasi yang terjadi selama periode tertentu. Laporan aliran kas. Pada pendekatan nilai, laporan aliran kas dianggap sebagai suatu ungkapan perubahan pada kas, dan pada pendekatan peristiwa, laporan aliran kas lebih baik dipandang sebagai pengungkapan peristiwa-peristiwa keuangan dan investasi. Untuk yang C, teori peristiwa normatif dari akuntansi, yang dimana tujuan teori akuntansi ini mengenai peristiwa normatif untuk memaksimalkan keakuratan ramalan laporan akuntansi dengan fokus pada ciri-ciri yang paling relevan dari peristiwa yang terpenting bagi pengguna. Teori ini menyatakan bahwa suatu taksonomi yang eksplisit dari peristiwa nyata yang harus dilaporkan oleh akuntan, klasifikasi perencanaan, dan pembuatan struktur sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. D. Sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa. Tujuan peristiwa normatif adalah dengan mengintegrasikan pendekatan peristiwa dengan pendekatan database pada manajemen informasi yang mempunyai asumsi bahwa suatu perusahaan membuat database yang dikelola pusat untuk dibagikan kepada sejumlah besar pengguna yang mempunyai kebutuhan beragam. Model sistem akuntansi meliputi 1. Model hierarkis didasarkan pada ide sistem informasi akuntansi peristiwa yang memungkinkan penggunanya membuat pertanyaan ilmiah pada database. 2. Model jaringan didasarkan pada konsep akuntansi multidimensi yang dinyatakan oleh Ijiri, James, Colantoni, dan Chopper. Model ini menggunakan input database yang tidak terstruktur pada awalnya dan juga menggunakan suatu kumpulan pertanyaan ilmiah atau data yang kemudian dikembangkan menjadi suatu struktur data hierarkis yang dapat meminimalkan jumlah catatan yang diakses untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, model relasional didasarkan pada teori relasi pada matematika. Pada dasarnya, suatu database merupakan suatu kumpulan relasi dengan berbagai macam tingkatan dan waktunya yang berbeda-beda pula. Para pengguna berinteraksi dengan model melalui suatu bahasa yang bermakna bagi pengguna tertentu. Pekerjaan penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan penerapan pendekatan relasional ini pada model akuntansi. Yang keempat, model hubungan entitas mengasumsi bahwa sistem akuntansi dimodelkan secara alamiah pada lingkungan database sebagai suatu kumpulan entitas dunia real dan hubungan di antara entitas-entitas tersebut. Model ini pada dasarnya menggantikan daftar rekening tradisional dan prosedur pembukuan double entry dengan memandang hubungan entitas dalam bentuk tabel entitas dan tabel hubungan. Yang kelima, model akuntansi REA merupakan penyajian fenomena akuntansi yang digeneralisasi yang komponen-komponennya terdiri dari sekumpulan penyajian sumber daya ekonomi, peristiwa-peristiwa ekonomi, dan agen-agen ekonomi. E. Evaluasi pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa menawarkan keunggulan dan kelemahan tertentu. Keunggulan terutama berasal dari usaha untuk menyediakan informasi mengenai peristiwa ekonomi yang relevan, yang memungkinkan dapat bermanfaat bagi berbagai keputusan, sehingga informasi lebih banyak tersedia bagi pengguna, yang kemudian dapat diterapkan pada fungsi utilitasnya untuk menentukan sifat dan tingkat penggabungan informasi yang mereka butuhkan untuk pembuatan keputusan. Pendekatan perilaku dalam akuntansi menekankan bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Fokus utamanya adalah pada proses komunikasi informasi dan reaksi manusia terhadap informasi tersebut, agar informasi yang disampaikan melalui akuntansi dapat mempengaruhi tindakan pengambilan keputusan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam berbagai konteks akuntansi, seperti saat investor menanggapi laporan keuangan atau manajer menyusun anggaran.
Dampak perilaku dari informasi akuntansi. Informasi akuntansi bisa sangat mempengaruhi keputusan yang diambil seseorang, tergantung dari bagaimana informasi itu ditulis dan ditampilkan. Untuk cara penyajian informasi akan menentukan apakah orang bisa memahaminya dengan baik atau tidak. Misalnya, kalau laporan keuangan terlalu rumit, bisa jadi investor sulit mengerti dan pada akhirnya ragu dalam mengambil keputusan. Tujuan dari memahami hal ini adalah untuk membantu memilih cara penyajian informasi yang paling tepat, yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan begitu, akuntan bisa menyampaikan informasi yang lebih jelas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu studi dampak perilaku informasi akuntansi. Yang pertama, ada kecukupan pengungkapan dan kegunaan data laporan. Jadi dalam hal ini, studi berfokus untuk menilai apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sudah cukup lengkap, transparan, dan relevan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah informasi tersebut benar-benar membantu pengguna atau seperti investor dalam mengambil keputusan yang tepat. Penilaian ini mencangkup sejauh mana informasi penting dimasukkan dalam laporan dan bagaimana pengguna menafsirkan serta memanfaatkannya. Yang kedua yaitu sikap praktik pelaporan dan dampak prosedur alternatif. Dalam bagian ini membahas bagaimana perusahaan memilih metode akuntansi tertentu seperti metode persediaan atau depresiasi. Pilihan metode ini menunjukkan sikap pelaporan perusahaan dan tentu saja akan berdampak langsung terhadap isi laporan keuangannya. Studi ini juga menilai bagaimana pilihan-pilihan tersebut dapat mempengaruhi pemahaman dan keputusan pengguna laporan keuangan, baik investor maupun pihak yang berkepentingan. Dari selanjutnya adalah pendekatan pemrosesan informasi manusia yang menyorot paradigma information economics. Disebut demikian karena informasi dianggap sebagai komoditas ekonomi yang mengandung nilai untuk manajemen mengambil sebuah keputusan. Jadi, ada tindakan ekonomi, yakni cara mereka untuk mendapatkan informasi yang memerlukan biaya dan juga menghasilkan manfaat. Paradigma ini membantu manajemen untuk memodelkan secara ilmiah, jika ada informasi X, maka sebaiknya manajemen mengambil tindakan Y dengan hasil yang sudah diperkirakan dan sudah diperhitungkan. Contohnya, laporan keuangan dari perusahaan dianggap sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai untuk investor mencari hitungan utilitas maksimal mana yang dapat diambil. Dapat beberapa tokoh yang memiliki konsep terkait paradigma information economics. Yang pertama, yakni Feltham, menyorot bagaimana perubahan informasi dapat memengaruhi keputusan dan expected payoff. Maksudnya, jika seseorang ingin membeli saham, maka ia akan mempertimbangkan informasi berupa laporan keuangan perusahaan. Jika hasilnya baik, maka dia akan membeli, dan jika hasilnya kurang baik, maka dia tidak akan membelinya. Selanjutnya adalah Crandall yang merupakan perluasan dari pendekatan Feltham. Contohnya, jika seseorang membuka laporan keuangan, dia tidak perlu membacanya semua, tapi ia akan menyaringnya, informasi apa saja yang diperlukan, lalu ia akan memahami maknanya atau decoding, lalu ia akan menggunakan decision row atau aturan untuk memutuskan beli atau tidak. Untuk konsep selanjutnya adalah Feltham dan Dembski yang cukup update, yakni menyorot evaluasi informasi secara urut, lalu menerapkan analisis biaya dan manfaat. Maksudnya, ia tidak hanya melihat jumlah atau nominal pendapatan perusahaan yang naik, tapi ia juga mempertimbangkan berapa potensi keuntungannya, berapa biaya investasinya, lalu apakah keduanya cukup sebanding dengan return yang akan dia dapatkan. Dua tahap dalam pengambilan keputusan, yakni yang pertama, setiap sistem informasi seperti laporan keuangan, berita maupun data pasar akan menghasilkan sinyal atau petunjuk yang berbeda pada pengguna. Tapi pengguna ini memiliki petunjuk yang berbeda-beda tergantung dari sistem apa yang ia gunakan. Yang kedua, yakni the information system with the highest expected utility is preferred, atau sistem informasi yang paling membantu dalam menghasilkan keputusan terbaik yang akan dipilih oleh pengguna. Misalnya, dalam sistem A membantu manajemen untuk menghasilkan laba 10%, namun dalam sistem B, manajemen terbantu untuk menghasilkan keuntungan sebesar 20%, maka manajemen akan menggunakan sistem B karena returnnya lebih banyak. Adapun teori yang dipakai dalam paradigma ini, yang pertama, theory of teams atau kerja tim dan bagaimana informasi akan didistribusikan dan dibagi. Yang kedua ada statistical decision theory atau keputusan yang diambil berdasarkan dengan data. Yang ketiga yakni economic theory of choice atau teori ekonomi tentang memilih keputusan apa yang terbaik. Selanjutnya metode yang dipakai ada 3. Yang pertama, manajemen perlu menggunakan analisis statistik atau matematis dan juga mempertimbangkan teori ekonomi. Misalnya, manajer menggunakan data keuangan untuk menentukan apakah ia harus membeli mesin baru ataukah tidak. Dia akan menghitungnya masa manfaat maupun biaya yang dikeluarkan secara statistik, bukan hanya dengan asal menebak. Yang selanjutnya adalah menerapkan Bayesian revision atau revisi Bayesian untuk menghitung seberapa besar peluang proyek dengan informasi terbaru. Contohnya, misalnya seorang manajemen itu berpikir peluang proyek akan berhasil sebanyak 60%. Namun setelah mengetahui data pasar yang terbaru, ia mengubahnya menjadi 80%. Melalui data pasar yang terbaru, ia mengetahui kalau keuntungan proyek meningkat menjadi 100 juta dan biaya juga meningkat sebesar 60 juta. Setelah diperhitungkan apakah return ini cukup untuk atau sebanding atau worth it dalam proyek ini, maka ia akan memutuskan untuk menjalankan proyek tersebut. Yang ketiga yakni evaluasi kebijakan akuntansi yang termasuk rasionalitas dan cost benefit. Cost benefit analisis sendiri membandingkan biaya terhadap manfaat dari setiap pilihan yang dimiliki seseorang.
Kesimpulannya, pendekatan ini menganggap manusia sebagai pengolah informasi dan ia akan menerima petunjuk atau sinyal dari data-data terkait, lalu memprosesnya dengan rumus perhitungan ataupun analisis lainnya, sehingga akan menghasilkan keputusan terbaik. Evaluasi atas pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku berfokus pada bagaimana perilaku individu atau kelompok pengguna informasi akuntansi bereaksi, merespon, dan juga mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disajikan. Pendekatan perilaku memiliki beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu menyediakan informasi ekonomi yang relevan dan lebih mendetail yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak lainnya. Lalu yang kedua yaitu memperhatikan kebutuhan dan reaksi pengguna laporan keuangan. Kekurangannya yang pertama yaitu sulit mengukur atau memprediksi perilaku manusia secara akurat, penilaian bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan psikologi, dan yang ketiga yaitu sulit untuk diimplementasikan secara umum dalam sistem akuntansi. Intinya, pendekatan perilaku lebih berfokus pada manusia dan reaksi mereka terhadap informasi akuntansi. Jadi, tantangannya lebih ke aspek psikologi, persepsi, dan juga perilaku.